I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that dick. Bitches on my line, and you know. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu konstruktivisme. Menurut teori, konstruktivisme merupakan pengetahuan hasil konstruksi yang dilakukan oleh manusia. Konstruktivisme merupakan salah satu pendekatan yang memandang siswa sebagai individu aktif, membangun pengetahuannya sendiri dengan cara mengalami dan mengerjakannya. Dalam proses masuk ke dunia nyata secara terus-menerus, sehingga fakta keterampilan dipelajari secara holistik, dan terjadi proses penghubungan pengetahuan dan keterampilan baru ke dalam pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki sebelumnya. Tujuan dari konstruktivisme itu sendiri agar siswa mampu meningkatkan pengetahuan mereka untuk membangun sekaligus memahami hal-hal baru, dan membuat pembelajaran yang lebih terpusat kepada siswa dalam proses pembelajaran agar lebih mengesankan dan mudah untuk diingat dalam mencapai tujuan pembelajaran. Adapun ciri-ciri pembelajaran konstruktivisme, yang pertama, menyediakan pengalaman belajar dengan mengaitkan pengetahuan yang telah dimiliki siswa sedemikian rupa sehingga belajar melalui proses pembentukan pengetahuan. Yang kedua, menyediakan alternatif pengalaman belajar. Tidak semua mengerjakan tugas yang sama. Misalnya, suatu masalah dapat diselesaikan dengan berbagai cara. Yang ketiga, mengintegrasikan pembelajaran dengan situasi yang realistik dan relevan dengan melibatkan pengalaman konkret. Misalnya, untuk memahami suatu konsep melalui kenyataan kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mengintegrasikan pembelajaran sehingga memungkinkan terjadinya transmisi sosial, yaitu interaksi dan kerjasama seseorang dengan orang lain atau dengan lingkungannya. Misalnya, interaksi dan kerjasama antara siswa, guru, dan siswa-siswa lainnya. Yang kelima, memanfaatkan berbagai media, termasuk media komunikasi, lisan, tertulis, sehingga pembelajaran lebih efektif. Yang keenam, melibatkan siswa secara emosional dan sosial, sehingga menjadi menarik dan siswa mau belajar. Langkah-langkah konstruktivisme. Prosedur yang harus dilakukan agar tercapainya hasil belajar yang diharapkan. Yang pertama, ada orientasi. Orientasi itu sendiri merupakan fase untuk memberi kesempatan kepada siswa memerhatikan dan mengembangkan motivasi terhadap topik materi pembelajaran. Yang kedua, elisitasi merupakan tahap membantu siswa mengenali ide-ide yang dimilikinya dengan memberi kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan atau menggambarkan pengetahuan dasar atau ide mereka melalui poster tulisan yang dipresentasikan kepada seluruh siswa. Yang ketiga, rekonstruksi ide. Dalam tahap-tahap ini, siswa melakukan klarifikasi ide dengan cara mengontraskan ide-idenya dengan ide orang lain atau teman melalui diskusi. Yang keempat, aplikasi ide. Dalam langkah ini, ide atau pengetahuan yang telah dibentuk siswa perlu diaplikasikan pada macam-macam situasi yang dihadapi. Hal ini akan membuat pengetahuan siswa lebih lengkap, bahkan lebih rinci. Yang kelima, ada review. Dalam fase ini, memungkinkan siswa mengaplikasikan pengetahuannya pada situasi yang dihadapi sehari-hari, merevisi gagasannya dengan menambah suatu keterangan atau dengan cara mengubahnya menjadi lebih lengkap. Jika hasil review kemudian dibandingkan dengan pengetahuan awal yang telah dimiliki, maka akan memunculkan kembali ide-ide atau elisitasi pada diri siswa. Selanjutnya, adapun kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran konstruktivisme. Kita bahas dulu yang kelebihannya. Yang pertama, yaitu memotivasi siswa bahwa belajar adalah tanggung jawab siswa itu sendiri. Yang kedua, mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan dan mencari sendiri jawabannya. Yang ketiga, membantu siswa untuk mengembangkan pengertian atau pemahaman konsep secara lengkap. Yang keempat,
mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri. Kelemahan pembelajaran konstruktivisme yang pertama, sulit mengubah keyakinan guru yang sudah terstruktur bertahun-tahun menggunakan pendekatan tradisional. Yang kedua, guru konstruktivis dituntut lebih kreatif dan merencanakan pembelajaran dan memilih atau menggunakan media. Yang ketiga, siswa dan orang tua mungkin memerlukan waktu beradaptasi dengan proses belajar mengajar yang baru. Dan dapat kita simpulkan bahwa suatu pembelajaran yang mengacu pada teori pembelajaran konstruktivisme lebih memfokuskan kepada kesuksesan siswa dalam refleksi atas pada yang telah diperintahkan dan dilakukan oleh guru. Siswa lebih didorong untuk mengkonstruksi sendiri pengetahuan mereka. Baik, di sini saya akan membahas mengenai pendekatan pemecahan masalah dalam matematika. Jadi, apa sih pendekatan pemecahan masalah itu? Pendekatan pemecahan masalah pada umumnya adalah suatu proses yang ditempuh oleh seseorang untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya, sehingga masalah tersebut tidak lagi menjadi masalah baginya. Hal ini berarti suatu pembelajaran dianggap selesai atau dinyatakan selesai jika seorang siswa mampu menyelesaikan soal-soal atau masalah. Setelah memahami apa itu pemecahan masalah, nah sekarang ada beberapa langkah atau beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut menurut Polya. Yang pertama yaitu memahami masalah. Siswa harus mampu memahami masalah yang dihadapinya agar dapat menyelesaikan masalah tersebut, sehingga siswa dapat menentukan apa yang ditanyakan dan apa yang diketahui. Yang kedua, menyusun rencana. Siswa dapat menyusun rencana untuk menyelesaikan masalah yang ia hadapi setelah siswa mampu memahami masalah yang ia hadapi. Yang ketiga, melaksanakan rencana. Setelah menyusun rencana, maka pada fase ini siswa harus menerapkan rencana yang sudah ia tetapkan tentang bagaimana cara alternatif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Langkah yang terakhir yaitu memeriksa kembali. Seorang siswa perlu memeriksa kembali penyelesaiannya. Hal ini agar siswa mempunyai alasan yang kuat untuk meyakini penyelesaiannya itu benar. Nah, ada contoh soal pemecahan masalah, yaitu dua buah lingkaran berpusat di A dan B. Jika jarak titik pusat A dan B 26 cm, sedangkan jari-jari A dan B berturut-turut adalah 6 dan 4 cm. Hitunglah garis persekutuan dalam dua lingkaran tersebut. Nah, untuk pemecahan masalah tersebut, kita bisa menggunakan langkah-langkah pemecahan masalah menurut Polya. Yang pertama yaitu memahami masalah. Kita harus memahami masalah yang ada, sehingga kita bisa mengetahui dari soal tersebut yang diketahuinya yaitu jarak 26 cm, jari-jari lingkaran besar 6 cm, jari-jari lingkaran kecil 4 cm, dan yang ditanya adalah garis persekutuan dalam dua lingkaran dengan dilambangkan D. Yang kedua yaitu menyusun rencana. Kita bisa menyusun rencana untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan mencari tahu informasi mengenai garis-garis persekutuan dalam dua lingkaran tersebut, seperti mencari rumus garis persekutuan dalam dua lingkaran, yaitu dengan mencari rumus garis persekutuan dalam dua lingkaran tersebut. Rumusnya adalah D sama dengan akar jarak pangkat 2 minus dalam kurung R besar plus R kecil pangkat 2. Yang ketiga yaitu melaksanakan rencana.
kita bisa melaksanakan rencana tersebut setelah menyusun rencana secara matang. Sehingga kita mendapatkan hasil D sama dengan jarak pangkat 2 yaitu 26 cm pangkat 2 minus dalam kurung jari-jari lingkaran besar adalah 6 cm plus jari-jari lingkaran kecil adalah 4 cm dikuadratkan. Sehingga hasilnya 26 kuadrat hasilnya adalah 676 dikurang 6 plus 4 pangkat 2 adalah 100. Jadi 676 dikurang 100 adalah 576. Akar 576. Akar dari 576 adalah 24. Jangan lupa satuannya adalah cm. Nah, langkah yang terakhir adalah memeriksa kembali. Kita harus memeriksa kembali pekerjaan atau soal-soal yang telah kita kerjakan tadi, apakah sudah benar atau tidak.